Selamat pagi, nama saya Daniel Ginting, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Gorontalo, Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya bersama siswa kelas 4 akan melaksanakan pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga bagian tumbuhan dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi, Selamat pagi anak-anak. Ayo, fokuskan dulu duduknya, ayo. Hati. Sekarang coba sebelum kita belajar, kita berdoa. Siapa yang mimpin doa kita? Ayo. Duduk. Hadir semua kita ya. Ya. Ayo sebelum kita belajar, coba kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Bapak hitung sampai 3 kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Semangat betul tadi semua nyanyi ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Yang materi kita mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Hari ini kita nanti akan ada diskusi, ada mengerjakan LKPD. Nanti semua ada ya. Ya, semangat nanti semua ya. Jangan main ya. Sekarang coba kita lihat. Berapa ini anak? Gambar? Sering kita lihat ini? Di mana ada ini? Di sekitar sekolah kita ada? Iya. Coba kita lihat. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Iya. Ini bagian-bagian ini kan pasti ada fungsinya kan? Iya, nggak mungkin dia misalnya daun itu ada aja tapi tidak ada fungsinya dia kan? Sekarang coba kita lihat. Yang pertama tadi kan ada akar kan? Coba baca Bu. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat di atas taliah, bukan menggantung. Akar fungsinya sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan
yang tadi kawan kita baca kan? Nah, apa tadi fungsi akar katanya? Menyerap? Apa? Mengokohkan batang, ya kan? Apalagi dia apa? Tasya. Menyimpan makanan. Iya, menyimpan makanan bisa juga. Apalagi? Apalagi? Makanan dari tanah. Iya, mengambil makanan dari dalam Tanah. iya, dari dalam tanah. Jadi bagaimana kira-kira kalau tidak ada akar ini? Hah? Mudah dicabut. Iya, terus. Iya. Lagi. Iya, bagaimana dia kalau ditiup angin? Iya, roboh karena tidak ada yang mencengkeram tanah, ya kan? Berarti penting juga ini akar ini untuk tumbuhan ini. Bagaimana kira-kira? Penting? Iya. Terus akar ada juga akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar serabut itu misalkan di pohon sawit, kalau di sini pohon kelapa. Terus apa lagi kira-kira? Iya, pohon iya. Ini biasa ciri-cirinya buahnya berkeping satu. Terus ada akar tunggang. Ini biasanya bijinya berkeping dua. Ada buah mangga di rumah kita. Nah, itu kira-kira kayak mana? Bagaimana akarnya itu? Akar tunggang apa serabut? Hah? Siapa? Iya, tunggal, bagus. Dua batang. Ayo, Ria coba bacakan. Dengarkan ya. Iya. Coba sebutkan lagi apa fungsi batang. Ayo, dari kelompok 3. Hah? Iya, ada menyimpan makanan. Di sini. Menyerap? Iya, kalau di sini. Apa? Apa? Menyangga tumbuhan agar tetap tegak, ya kan? Ini gambar apa ini? Iya, siapa yang bisa baca? Ayo, Tasya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun badak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tanggal daun dan helainya daun. Iya. Dari yang kita dengarkan tadi apa fungsi daun? Iya, tempat. Iya. Kita tahu apa fotosintesis itu? Hah? Atau cara tumbuhan membuat makanan. Nah, itulah fotosintesis. Fotosintesis itu apa yang dilakukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Cahaya matahari, ya kan? Berapa? Siapa yang ada rumahnya di rumah? Iya. Coba baca dulu. Ayo. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Iya, bunga sebagai alat perkembangbiakan. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan itu supaya tumbuhan itu kalau dia berbunga, bagaimana nanti setelah dia berbunga? Bagaimana? Nah, coba bagaimana dia? Menjadi buah. Menjadi Buah. setelah berbuah, apa yang ada di dalam buah itu? Biji. Iya, biji. Kalau biji itu ditanam tumbuh atau tidak? Tumbuh. Jadi bagaimana kalau tidak ada bunga? Berarti bunga itu tidak bisa bertambah banyak, kan? Karena kalau tidak
ada mahkota, sari, putih, kelopak, dan tangkai. Siapa yang mau baca? Yang lain aja. Yang lain lagi. Siapa? Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji yang kita makan. Biasanya daging buahnya. Iya. Apa fungsi buah itu? Melindungi biji. Terus. Ada lagi. Fungsi buah, ayo. Melindungi biji. Terus. Ada lagi. Apa? Sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan ya. Apa? Sebagai cadangan makanan tumbuhan. Iya. Kira buah apa ini? Biji. Buahnya dulu buahnya. Alpukat. Iya, alpukat. Terus ada bijinya ya. Iya, biji. Ayo siapa yang bisa baca? Ayo seorang. Nantilah. Hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyebut antara serbuk sari dan putih biji. Biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping biji. Ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokoti dan biji berkeping dua disebut dikote. Iya, jadi apa fungsinya biji ini tadi? Hah? Sebagai apa fungsinya? Hah? Iya, bagus, sebagai calon tumbuhan. Iya, sebagai calon tumbuhan baru. Biji sebagai calon tumbuhan Baru. Iya. Dari yang sudah kita baca, sekarang Bapak mau kalian mengerjakan tugas. Ya. Ayo, ini dikerjakan ya. Ini tugas kelompok kita ya. Jadi semua harus aktif ya. Jangan cuma satu orang, harus semua memberikan pendapatnya ya. Sekarang, ayo sebelum kita mengerjakan tugasnya, tepuk semangat. Ayo sekarang kita kerjakan tugas kita. Ini kan tugas kelompok, jadi semua harus bekerja ya. Ayo kasih pendapatnya sama temannya ya. Ayo. Sebanyak mungkin tambah bagus. Berapa yang kalian tahu ya? Misalkan akar. Apa aja tadi yang kalian lihat? Apa aja yang kalian tahu? Ayo, nggak apa-apa bicara sama kalian, tapi jangan keras sekali ya. Nanti terganggu pula kelompok yang lain. Masih pendapatnya ya? Dia sudah tanya-tanya, kawannya ini apa kita bikin? Kira-kira fungsinya ini apa aja? Mungkin tadi kawannya yang satu ingat ini, kawannya yang lain ingat ini. Jadinya kan udah banyak dia. Bilang.
Ya, bagus ya. Ya, bagus ya. Dua bagus ya. Satu juga bagus. Tiga bagus. Ayo, kasih pendapatnya, ayo. Ayo main, ayo. Ayo, udah siap semua? Lu aku kelompok satu. Awas lagi ya. Ya. Ini udah siap? Cepat ya kelompok 3 ya. Ya, bagus ya. Tunggu sebentar kelompok 2 ya. Ya, siap? Ya. Barangkali kelompok 3 ke yang paling cepat siap. Coba kelompok 3 satu orang bacakan di depan yuk. Apa hasil diskusi kelompok 3? Sini ya. Ya. Siap. Dengarkan kalau kita baca ya. Akan 1 mendarat air, 2 mengoper batang. Batang 1 mengambil makanan di dalam tanah, 2 mengedarkan mineral dan air. Daun 1 fotosintesis, 2 tempat pembuatan makanan
Iya. Bunga, 1 alat perkembangbiakan, 2 alat kelamin, Iya. buah dan biji, 1 melindungi biji, 2 sebagai calon tumbuhan baru. Iya, coba kita tepuk tangan dulu buat Tasya. Ya, bagus kelompok 3 ya. Ayo, kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau maju? Ayo. Ria, ayo, Ria. Sini. Ayo, dengarkan kalau kita ya. 1. Mengembangkan tumbuhan, 2 menyerap air, batang, tempat lekatnya daun, bunga, dan buah. Daun, tempat berlangsungnya fotosintesis. Bunga, alat berkembangbiakan. Buah dan biji. Buah, melindungi biji. Biji, untuk menumbuhkan calon baru. Iya. Coba kita tepuk tangan untuk kelompok sini. Kelompok 1. Ayo, aku. Kelompok 2. Ini bagiannya terus baca ya. Mari bagi ya. Akar, fungsinya 1. Mengokohkan tumbuhan, 2. Menyerap air di dalam tanah, 3. Mengambil makanan di dalam tanah. Batang, fungsinya 1. Sebagai tempat munculnya daun, 2. Mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, 3. Daun, fungsinya 1. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 4. Bunga, fungsinya 1. Berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, 2. Sebagai alat kelamin. 5. Buah dan biji, fungsinya 1. Sebagai melindungi biji, 2. Sebagai makanan cadangan tumbuhan, 3. Sebagai calon tumbuhan baru. Iya, bagus. Coba kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus ya. Nah, kalau seperti ini itu jawabannya berarti akar udah tahu kita apa fungsinya? Apa fungsi akar? Cuma satu aja. Menjarak? Batang apa fungsinya? Iya. Daun? Siapa? Sebagai berlangsungnya fotosintesis. Iya. Terus bunga? Sebagai alat kelamin. Iya. Buah dan biji? Buah untuk melindungi biji. Iya. Biji? Membuat calon tumbuhan Iya, sebagai calon tumbuhan. baru. Iya. Nah, sekarang coba kita amati di sekitar kita ini. Banyak pohon, banyak tumbuhan kan? Ya? Banyak? Banyak. Nah, di halaman rumah kita ada tumbuhan? Di rumah aku apa yang ada tumbuhannya? Dekat rumah kita apa? Pohon jeruk, Oh, pohon kelengkeng, iya, yang lain kalau kita. Siapa lagi yang ada tumbuhan? Hah? Apa? rambutan, Rambutan apa? sawo, Hah? Iya. kalimun. Iya. Karena sebelumnya kita sudah belajar membuat pertanyaan untuk wawancara. Satu orang siapa yang baca? Ayo, dia baca apa itu? Wawancara. Wawancara apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan jawab antara penanya dan narasumber. Ya, narasumber merupakan Merupakan orang yang menjadi sumber informasi seputar topik yang ingin kita ketahui. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam membuat pertanyaan untuk ditanyakan pada narasumber. Kita bisa menggunakan kata tanya seperti kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, dan berapa. iya. Kalau ya. Kalau untuk membuat kata tanya apa yang kita pakai tadi? Katanya menggunakan kata tanya seperti apa?
Tadi kita sudah belajar mengenai bagian tubuhan dan fungsinya. Sekarang Bapak mau kalian membuat daftar pertanyaan tapi tentang tumbuh-tumbuhan. Tentang tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti ini. Kita kan menggunakan kata tanya seperti apa, atau seperti ini kita misalkan kita ketemu sama Pak Tani. Kita ketemu sama Pak Tani. Apa yang mau kita tanyakan kira-kira sama Pak Tani tentang tumbuhan? Berapa lama Tuan Salam ketemu dengan besar? Iya, kalau misalkan kita ketemu dengan petani salah, mungkin kayak gitu kita bertanya ya. Kalau misalkan kita ketemu sama petani pepaya, apa yang mau kira-kira kita tanyakan? Kita mau berpertanyaan, berwawancara. Apa kira-kira? Bagaimana bentuk daun pepaya? Bisa juga bagaimana bentuk daun pepaya yang lain dari sini. Apa kira-kira mau kita tanya? Walau tidak hanya petani pepaya, kira-kira apa yang mau kita tanya sama orang gitu, atau sama petani, atau siapa saja mengenai tumbuhan? Misalkan kita nampak buah tidak pernah kita nampak, nggak tahu kita buahnya, apa yang kita tanya kira-kira? Iya, apa nama? Buah ede. Iya, atau kalau tidak kita pernah makan, bagaimana kita menanya? Ada buah tak kita pernah makan? Apa yang kita? Bagaimana rasa buah ini? Iya, bagaimana rasa? Buah ini. Iya. Kalau misalkan pohonnya sudah besar, apa yang mau kita tanya kira-kira? Misalkan pohon mangganya sudah besar kita lihat, apa kira-kira kita buat pertanyaan dari situ? Ke pemiliknya atau ke petaninya? Apa yang kita tanya? Kalau misalnya kita melihat pohon atau tanaman sudah besar di halaman rumah teman kita atau orang lain, bagaimana? Apa yang mau kita tanya? Berapa lama pohon mangga bisa tumbuh? Iya, bisa juga. Atau lebih tepatnya karena dia sudah besar, berapa lama pohon mangga ini sudah ditanam, ya kan? Karena dia udah besar kan, pasti umurnya udah tua kan? Kira-kira kalau Bapak suruh kalian buat daftar pertanyaan 5 untuk wawancara tentang tumbuhan, udah bisa kita ini kan? Bisa? Kelompok 1 bisa? Kelompok 2? 3? Coba. Dia mengenai apa kita buat pertanyaannya? Tumbuhan. Mengenai tumbuh? Tumbuhan. Iya, mengenai tumbuhan. Coba diskusikan sama kelompoknya ya. Ayo, kasih sarannya ya, sama temannya ya. Apa saja tadi kata tanya? Apa? Iya, siapa? Iya, bagaimana? Kalau misalkan siapa itu kira-kira kalau kita buat apa mau kita buat pertanyaannya? Iya, siapa yang menanam pohon ini, ya kan? Bagus. Kalau bagaimana? Apa mau kita buat pertanyaan tentang tumbuhan? Kalau kata tanyanya bagaimana? Bagaimana bentuk daun mangga? Iya, bisa juga. Atau bagaimana cara menanam padi? Itu bisa kan ya? Ayo kasih saran sama temannya ya. Kalau bisa beda-beda kata tanyanya itu ya.
Ya. Oke, sekarang coba ke kelompok 2, coba bacakan dulu hasil diskusinya dari sini, ayo. Ayo di sini, biar dulu semuanya. Yuk, dengarkan ya. Yuk, bacakan. Nomor 1, kalimat wawancara. Bagaimana bentuk daun mangga? 2. Berapa lama pohon salak bisa tumbuh besar? 3. Bagaimana bentuk daun pepaya? 4. Siapa menanam pohon ini? 5. Berapa lama pohon kelengkeng tumbuh besar? Iya, bagus, tangan yuk. Iya. Kelompok 3. Satu, kalimat wawancara. Apa nama tumbuhan ini? 2. Bagaimana menanam pohon ini? 3. Siapa yang menumbuhkan pohon mangga ini? 4. Berapa lama pohon apel bisa tumbuh besar? 5. Kapan pohon jeruk ditanam? Iya, bagus, tangan. Kelompok 3. Kamu coba ya. Ayo. Ayo, kelompok 3. Yang nomor 1. Apa nama pohon ini? 2. Nah, ini Siapa maksudnya. yang menanam pohon mangga? 3. Bagaimana bentuk daun alpukat? 3. Di mana kamu menanam pohon kelengkeng? 5. Kapan kamu menanam pohon mangga? Iya, bagus. Sini, kita sudah. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 ya, yang kelompok 1. Nomor 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti nanti kalau misalkan disuruh wawancara dengan petani atau tokoh, bisa sudah ya? Udah bisa? Udah bisa semua ya? Seperti inilah kira-kira kalau kita mau wawancara, kita harus pertanyaannya kita siapkan dulu. Seperti ini tadi, berarti sudah siap kalau misalnya Bapak suruh nanti kita wawancara petani ya, yang ada di sekitar tempat tinggal kita, Bapak bilang udah bisa nanti ya? Tadi sebelum ini kita belajar apa? Apa kita tadi belajar? Tentang tujuan dan fungsinya. Iya, tentang tujuan dan fungsinya ya. Udah tahu kita semua tadi kan? Sekarang coba cara ikut ya, biar Bapak koreksi sebentar tugasnya tadi ya. Yang ketiga, iya bagus semua ya, benar semua ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, apa kesimpulannya yang sudah kita pelajari tadi? Kesimpulannya, bagian dua tadi ada berapa? Ayo coba kita sebutkan, mulai dari bawah yang pertama. Kita ingat aja, kalau yang pertama di bawah itu apa? Ada, terus. Ada. Bunga, iya. Terus ada fungsinya masing-masing kan? Kalau sudah tahu kita fungsinya. Terus kalau fungsinya tumbuhan itu untuk kita apa? Apa fungsinya? Sebagai apa ya tumbuhan? Sebagai sumber makanan untuk kita kan? Sering kita makan kan? Iya, ada sayur, apa kalau sayur kita makan? Daunnya kan? Ada buahnya. Dan seperti itu kan? Dari tumbuhan itu apa fungsinya untuk kita? Untuk apa? Apa fungsi tumbuhan itu bagi kita? Ada nggak fungsi tumbuhan itu bagi kita? Untuk apa? Iya, apa yang kita makan? Iya. Kalau ubi itu apa yang kita makan? Daunnya. Terus apa lagi? Ya. Ubi itu kan tumbuhan itu ya? Ada fungsinya untuk kita nggak? Untuk apa? Untuk makan sehari-hari. Iya, sebagai sumber makanan ya kan? Jadi, udah tahu kita banyak fungsi tumbuhan itu kan? Untuk kita kan? Makanya tumbuhan itu harus kita bagaimana tadi ya? Harus dijaga. Mulai yang dari mana kita jaga? Yang mana? Yang ada di sekitar kita. Kan seperti itu. Kalau misalnya di sini, yang di mana kita jaga? Yang di sekolah, yang di halaman ya kan? Bagaimana cara merawatnya, menjaganya? Bagaimana? Siram. Iya, di sini. Terus bagaimana lagi? Bilas pupuk.
Iya, terus. Dirawat. Iya, dirawat. Jangan dipatah-patahin dahannya atau pohonnya. Kan tidak seperti itu kan? Nah, kalau ada di bunganya, bagaimana? Jangan diapain? Iya, jangan dipetik. Iya, jangan dipetik. Jadi ini nanti sudah tahu kita kan kalau tanaman itu harus kita rawat ya. Kalau kita merawat tanaman itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan karena tanaman itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan. Jadi bagaimana? Harus kita apa kan? Rawat. Iya, harus kita jaga, harus kita sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sekarang coba kita simpan bukunya. Pimpin kita, ayo. Yuk. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersama kepada guru kita. Selamat siang, Pak Guru. Iya, nanti di rumah baca lagi bukunya tema 3 tema 1 pembelajaran keempat ya. Jangan cuma di rumah bermain aja ya, harus kita belajar ya. Ya. Sebelum kita mulai baca bukunya. Nanti dulu. Ya. Tengok bukunya. Ada tulisnya.